Bonek demo pemain Persebaya usai ditahan imbang Persita. Supporter Persebaya Surabaya, Bonek, tidak tinggal diam melihat tim kebanggaannya gagal menang. Bonek melakukan demo dan menuntut perbaikan tim. Ratusan bonek mencegat para pemain dan staf Persebaya di depan pintu keluar bus Stadion Gelora Bung Tomo. Demo itu dilakukan usai Persebaya ditahan imbang Persita Tangerang dengan skor 1-1. Hasil imbang itu membuat Persebaya gagal menang dalam 5 laga beruntun. Sebelumnya, klub berjuluk Bajul Ijo ini menderita 4 kekalahan beruntun. Torehan negatif itu membuat Persebaya turun dari posisi puncak klasemen Liga 1. Kini Persebaya menempati posisi kedua dengan raihan 38 poin, terpaut 5 poin dari Persib Bandung di posisi puncak. Rentetan hasil negatif dalam 5 laga itu membuat bonek melakukan demo. Bonek menuntut perbaikan tim agar Persebaya bisa kembali ke jalur kemenangan. Bonek berkumpul sembari meneriakkan chant, hingga tim pelatih dan pemain keluar menemui mereka. Paul Munster tidak keluar sendirian. Pelatih asal Irlandia Utara ini ditemani Uston Nawawi dan semua pemain Persebaya. Harus ada evaluasi. Kita mengalami kekalahan terus. Hari ini juga belum menang di kandang, padahal seharusnya menang, ujar salah satu bonek menggunakan megafon. Jadi, fokus kita adalah mengevaluasi tim ini. Dan omongan juara itu harus kita bangkitkan kembali, lanjutnya. Paul Munster menyatakan, hasil buruk yang diraih Persebaya selain membuat bonek kecewa juga membuat jajaran pelatih dan pemain merasakan hal yang sama. Kalau kalian sakit, kami juga merasakan sakit. Apa yang kalian inginkan dan pemain sama, tidak ada yang beda, ujar pelatih berusia 42 tahun itu. Tolong kalian datang terus, support dan kasih kata-kata yang positif, pasti kami ingin 3 poin terus. Saya kesini melihat kalian amazing, kalian luar biasa. Kami sekarang fokus Februari, pungkasnya. Selain Paul Munster, Hernando Ari dan Octavianus Fernando juga turut berbicara. Mereka juga meminta maaf atas hasil minor yang diraih Persebaya belakangan ini. Para pendukung setia Persebaya Surabaya, yang dikenal dengan sebutan bonek, merasa sangat kecewa dengan hasil yang didapat oleh tim kesayangan mereka. Supporter yang identik dengan warna hijau ini melakukan aksi protes terhadap skuad Bajul Ijo yang telah menjalani 5 pertandingan tanpa meraih kemenangan di BRI Liga 1 2024/2025. Pada pekan ke-21, Persebaya hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada malam Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025. Dalam laga tersebut, tim tamu berhasil mencetak gol lebih dahulu melalui Badrian Ilham pada menit ke-14. Sementara itu, gol penyama kedudukan dari Persebaya tercipta akibat kesalahan bek Persita, Javlon Guseinov, yang melakukan bunuh diri. Hal ini menunjukkan bahwa tim Persebaya tidak hanya kesulitan untuk meraih kemenangan, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam mencetak gol. Setelah pertandingan berakhir, bonek tidak tinggal diam. Mereka melaksanakan aksi demonstrasi di luar Stadion GBT sebagai bentuk kekecewaan yang mendalam. Dalam aksi tersebut, para supporter menghalangi bus yang ditumpangi oleh para pemain yang hendak meninggalkan stadion. Tindakan ini mencerminkan betapa besar harapan dan dukungan bonek kepada tim Persebaya, serta kekecewaan yang dirasakan saat tim tidak mampu memenuhi ekspektasi mereka. Bonek mulai meragukan kesungguhan para pemain dalam usaha membawa Persebaya bersaing untuk meraih gelar juara. Keresahan ini muncul akibat serangkaian hasil buruk yang terus menghantui tim. Dalam situasi ini, 2 pemain lokal diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka. Octavianus Fernando dan Hernando Ari, yang merupakan pemain Persebaya yang dihormati oleh para pendukung, berbagi pemikiran mereka mengenai kondisi tim. Kami pemain tidak berdiam diri. Semua pemain ingin bangkit dan menang. Kami berusaha saling menguatkan, ungkap Octavianus Fernando saat berbicara kepada bonek. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun tim sedang dalam masa sulit, para pemain tetap berkomitmen untuk berjuang dan berusaha sebaik mungkin. Hal ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan bonek terhadap tim dan meningkatkan semangat juang mereka untuk meraih hasil positif ke depannya. Di saat ini, sejumlah penggemar bonek masih merasa kurang puas dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Persebaya. 5 pertandingan tanpa kemenangan seharusnya menjadi sinyal peringatan agar para pemain Bajul Ijo tidak terlena dengan posisi mereka saat ini.
Mereka sementara menduduki peringkat kedua dengan 38 poin, namun posisi tersebut berpotensi tergeser oleh Persija Jakarta yang belum melakoni pertandingan pada pekan ke-21. Persebaya sudah mengawali musim ini dengan baik. Sekarang kalian mengingatkan kami untuk melakukan sesuatu, berjuang di papan atas atau juara. Terima kasih banyak semuanya, ucap Hernando Ari. Pelatih Paul Munster juga sempat memberikan pernyataan meskipun hanya singkat. Terlihat bahwa para penggemar bonek menerima pernyataan yang disampaikan oleh pihak Persebaya, sehingga tim akhirnya bisa meninggalkan stadion dengan tenang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketidakpuasan, komunikasi yang baik antara tim dan pendukung tetap terjalin. Situasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pemain untuk meningkatkan performa mereka di laga-laga selanjutnya. Pelatih Persebaya, Paul Munster, langsung menemui bonek dan bonita untuk memberikan penjelasan. Ia meminta para supporter tetap memberikan dukungan dengan cara yang positif agar tim bisa segera bangkit. Kami memang butuh kemenangan, tapi tolong support kami secara positif. Saya sengaja datang kemari untuk melihat dukungan kalian yang amazing mendukung kami. Intinya saya ingin 3 poin di setiap laga, ujar Munster. Pelatih berusia 42 tahun itu juga menyampaikan permintaan maaf atas performa buruk tim di bulan Januari. Ia berjanji akan fokus untuk membawa Persebaya bangkit di bulan Februari. Saya mohon maaf atas hasil bulan ini dan ingin bangkit di bulan Februari. Januari sudah selesai, kami fokus sepenuhnya untuk Februari, ungkap Munster. Hasil imbang melawan Persita memperpanjang tren negatif Persebaya di putaran kedua. Dalam 5 pertandingan terakhir, Bajul Ijo belum meraih kemenangan, setelah sebelumnya gagal menundukkan Bali United, PSS Sleman, Malut United, dan kini hanya mampu berbagi poin dengan Persita. Jadi masalah di tim ini tuh sebenarnya kita dari awal musim kan sekarang trennya sudah bagus. Dulu Persebaya yang awal trennya kurang bagus. Berhubungi tangguhan, yo, ini nggak menjustifikasi kalian. Ada apa dengan manajemen? Ada apa dengan manajemen? Sur kabeh. Pertama-tama kita tim pemain dari sepuro kabeh. Pemain tim tidak berdiam diri. Kita apa aja kita lakukan. Kemarin kita kumpul pemain, kita menguatkan, kita memberikan solusi satu sama lain. Menyadari, skuad sekarang ini kita skuad baru. Semua menyadari. Tapi jika kita bisa melewati ini, kita bisa naik kelas. Kita bisa untuk kita konsisten terus untuk mengarungi liga. Bahkan next liga berikutnya tidak ada pergantian yang saya tahu dari tahun lalu kita banyak pergantian yang kita mau di sini kita bisa menjadi tim, jadi keluarga untuk next dan kita punya fondasi di sini.